Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para ikhwah dan akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita akan mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan seputar hukum ibadah, dan kita ambil dari kitab Khulasatul Kalam ala Umdati Al-Ahkam karya Syekh Abdullah ibn Salih Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Zaid bin Arqam, sahih? Sekarang hadis keberapa? 109. Al-haditsu tasi' ba'dal mi'ah. Hadis 109. Babul ibradi fi dhuhri min syiddatil har. Yaitu bab tentang al-ibrad. Al-ibrad ini ya diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca. Babul ibradi fi dhuhri min syiddatil har. Yaitu bab tentang anjuran untuk mengakhirkan salat zuhur min syiddatil har, karena sebab terik panas yang sangat kuat, atau karena sangat panasnya siang itu. Dan pada bab ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Hadis dari Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ishtadda al-harru fa'abridu 'anis salah. Apabila panas sangat kuat, apabila panas saat itu sangat apa? Sangat apa? Ya, sangat kuat, sangat panas ya. Apabila hari itu, siang itu sangat panas, fa'abridu 'anis salah, maka akhirkan salat. Salat zuhur maksudnya, ya. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya ya, panas yang kuat itu, panas yang sangat kuat itu, min fayhi jahannam, adalah dari hembusan neraka jahannam. Ini hadis tentang anjuran untuk mengakhirkan salat zuhur. Yani ketika waktu salat zuhur itu jatuh pada pukul 12 waktu zuhur, kemudian waktu sholat asar itu 2:30 seumpamanya, maka saat kondisi yang sangat panas itu dianjurkan untuk mengakhirkan dari awal waktu. Dianjurkan untuk mengakhirkan dari awal waktu. Kalau awal waktu pukul 12, maka boleh dia mendirikan sholat di pertengahannya, kalau memang dirasa sudah mendekati kondisi agak dingin. Mungkin pukul 1 boleh, atau bahkan pukul 2 kalau memang dirasa dibutuhkan, boleh, tidak mengapa. Kenapa? Karena memang hikmahnya adalah supaya ketika sholat itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tumaninah.
tidak disibukkan dengan kondisi yang sangat panas. Kemudian Syekh mengatakan fihi masail, ada dua permasalahan dalam hadis ini. Al-ula istihbabu ta'khiri salati dhuhri fi shiddatil har ila an tankasiral hararah. Dianjurkan untuk mengakhirkan salat zuhur fi shiddatil har, di saat ya cuaca yang sangat panas, ila an tankasiral hararah, sampai kondisi ya panas itu sudah berkurang. Sawa'un kunta munfaridan aw fi jama'atin talaban li rahatil musallin. Baik itu ketika memang salat sendirian atau ketika berjamaah. Tujuannya untuk apa? Li rahatil musallin. Untuk membuat orang yang salat itu tenang. Coba kalau salat dalam kondisi panas, gerah, ya, kemudian terik matahari yang kuat, sampai yang berada di dalam masjid pun kepanasan, dikipasi semakin panas, dikipasi semakin panas. Ini boleh untuk diakhirkan sholatnya supaya untuk mendapatkan kenyamanan saat sholat. Berarti kalau kondisi masjidnya itu apa? Kondisi masjidnya itu ada AC, suasananya adem, ya, maka sesuai dengan kebiasaan. Ketika di masjid tersebut kebiasaan salat jamaahnya di awal waktu, ya tetap di awal waktu. Ya, karena memang kondisi salat saat di masjid itu sudah ada AC. Sehingga orang yang salat tidak lagi apa? Merasa kepanasan. Berbeda ketika masjidnya ya memang atap pun tak ada, apalagi kalaupun ada atap ya tetap kepanasan dan sebagainya. Ini menunjukkan rahmatnya syariat Islam. Ini rahmatnya dan kemudahan syariat Islam. Karena memang tujuan dalam sholat tersebut adalah bermunajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga orang yang sholat dia mendapatkan ketenangan ketika sholat tersebut. Ats-tsaniyah, yang kedua, annahu yusra'u lil musalli an yu'addiya as-salata ba'idan an kulli musghilin wa mulhin. Disyariatkan bagi orang yang sholat untuk menunaikan sholat dan menjauhi segala hal yang mengganggu sholatnya. Jadi syariat sholat itu disyariatkan karena untuk bermunajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya ketika sholat menjauhi perkara-perkara yang musghilin, bisa mengganggu, perkara-perkara yang mulhin, bisa melalaikan dia dalam kondisi sholat. Ya, apa saja, baik itu kondisi cuacanya atau kondisi pemandangannya dan lain sebagainya. Ini supaya sholatnya benar-benar tenang dan khusyuk, tidak terganggu dengan apapun. Kemudian di antara faedah juga dari hadis ini, bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ahlul hadis yastahibbuna ta'khir adh-dhuhri fil harri mutlaqan sawa'un kanu mujtami'in aw mutafarriqin. Wabidzalika ja'at as-sunan as-sahihah allati la dafi'a laha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlul hadis, para ulama hadis, mereka lebih menyukai untuk mengakhirkan zuhur secara mutlak pada saat cuaca yang sangat panas. Baik itu dalam keadaan mereka sholat sendirian atau dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi mengambil zahir hadis, fa'abridu bis shalah. Tapi ini tadi jika kondisinya memang benar-benar panas. Adapun jika ya
masjidnya dalam keadaan nyaman, maka tidak perlu lagi, ya, karena memang kondisi masjidnya tidak panas sebagaimana zaman dahulu. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya fasilitas di masjid-masjid ini menjadikan para jamaah semangat dan para jamaah tenang di dalam masjid, baik sholatnya atau ibadah zikirnya atau yang lainnya. Nah, ini yang sangat mungkin diperhatikan. Paling penting di masjid itu 4. Yang pertama adalah kebersihan lantainya. Kebersihan lantai. Yang tidak punya lantai berarti karpetnya. Karena banyak masjid, ya, ada karpet tapi tidak diperhatikan kebersihannya. Bahunya, ya, luar biasa. Orang sujud yang harusnya dia apa? Harusnya dia lama sujudnya, pingin yang cepat. Kapan imam bangkit ini? Saya udah baunya nggak karuan. Ya, apalagi nggak karuan. Ini harus diperhatikan para DKM atau para pemangku jabatan masjid. Yang kedua, kebersihan kamar mandinya. Ini harus paling nyaman. Kebersihan kamar mandi masjid. Untuk berwudu memang benar-benar terjaga kebersihan tempat wudunya, kemudian juga toiletnya harus bersih. Harus bersih. Jangan sampai sama dengan tempat-tempat umum. Ini masjid. Ya, orang datang dia mencari ketenangan, baik itu tenang dalam wudunya atau tenang dalam ibadahnya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kondisi masjid tadi. Kipasnya. Ada masjid, dia punya AC, alhamdulillah, tapi nggak dinyalakan. Nggak tahu kenapa nggak dinyalakan. Ada beberapa masjid begitu. Ya mungkin karena ada orang tua yang tidak suka, ini terjadi. Ya, kalau tidak, ya mungkin kipasnya nyala lah. Ya, supaya suasana di masjid itu selain kita dapat kenyamanan, ya udara juga segar. Kalau tidak, jendelanya dibuka. Jendelanya dibuka. Kemudian yang paling penting lagi masjid adalah speakernya. Ini speaker paling penting. Kadang masjid, subhanallah, kita pingin sholat di situ atau dengar khutbah di situ, tapi speakernya itu yang bikin nggak enak, nggak nyaman. Ya, karena dengan suara speaker atau fasilitas speaker yang bagus, itu pun menjadikan orang semangat untuk hadir, baik itu di khutbahnya atau di majelis ilmunya, bahkan orang yang sholat di belakangnya. Ini harus diperhatikan benar. Kemudian selanjutnya, al-hadits al-ashir ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-110. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ard basata thawbahu fasajada alaih. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Anas bin Malik, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har. Dahulu kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi cuaca yang sangat panas, keadaan yang sangat panas. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard basata thawbah. Kata Anas, jika seorang di antara kami tidak mampu menempelkan jidatnya, ya, di mana di tanah, di lantai, karena saking panasnya, basata thawbah, maka dia pun menghamparkan kainnya. Meletakkan kainnya, kain yang ada di badannya, ya, baik itu surbannya atau baju lebarnya atau apa saja. Untuk apa? Untuk sujud. Untuk sujud. Fasajada alaih, kemudian sujud di atas kain tersebut. Sujud di atas kain tersebut. Karena saking panasnya. Dulu apa lantainya? Pasir, tanah, pasir. Pasir kena panas, semakin panas. Pasir, ya, panas semakin panas. Maka basata thawbah, dibentangkan kainnya untuk sujud di atasnya. Fasajada alaih, maka
sujud di atasnya. Syekh mengatakan fihi masail al-ula, yang pertama anna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi dhuhra fi ayyamil har ba'da inkisari hararati syams wa baqa'i athariha minal ard. Yang pertama bahwa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, yaitu salat zuhur di hari-hari yang sangat panas itu, salat Nabi adalah setelah masuknya waktu apa? Mulai agak dingin, agak sejuk. Tapi baqa'u athariha fil ard. Atas ini udah agak dingin. Tapi tetap apa? Bekas panasnya itu masih menyisa di pasir, di tanah itu. Jadi mungkin secara kondisi badan terik mataharinya sudah agak dingin. Tapi untuk sujud ini masih menyisakan di pasir tersebut yang sangat panas sehingga menghamparkan atau membentangkan kainnya. Atsaniyah jawazus sujudi ala ha'ilin idza kana munfasilan 'anil musalli. Nah, di sini Syekh menjelaskan bahwa bolehnya sujud ya di atas kain pembatas ya jika kain itu munfasilan 'anil musalli. Jika kain itu ternyata terpisah dari orang yang salat. Jadi seumpamanya apa? Pakai songkok. Mau sujud saking panasnya, maka dilemparkan songkoknya untuk apa? Untuk alas sujud. Taib. Dan kemudian sebagian juga menyebutkan bolehnya tadi jika dia memakai pakaian lebar. Tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa dia lepas. Maka boleh. Mungkin kalau di kita apa? Pakaian lebar. Sarung antum. Sorban lah atau jaket ya yang agak lebar. Kalau orang Arab kan pada lebar-lebar kainnya. Ya. Itu kalau memang dirasa butuh dan perlu maka dibolehkan. Nah, kalau sekarang ada sajadah. Tapi pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa hukum asalnya tidak boleh. Syekh sebagian masyayikh menyebutkan tidak boleh seorang mengkhususkan ketika sholat dia meletakkan sajadah untuk jidatnya. Dalam keadaan tidak dibutuhkan. Jadi kan sebagian ada sajadah apa itu? Sajadah mini ya kecil itu hanya untuk sujud. Tidak dibolehkan. Antum sholat sudah ada karpet di sini. Sudah ada apa lagi? Lantai yang dingin. Kenapa letakkan itu khusus untuk jidat saja? Kata sebagian ahlul ilmi melarang karena itu tasyabuh dengan orang-orang Syiah, Rafidhah. Yang mereka meletakkan khusus namanya apa? Turbah. Ini tanah diambil dari sana. Tanah muqaddas, tanah suci mereka orang Syiah itu, enggak tahu ngambil dari mana ya, dari mereka untuk tempat sujud dia. Sehingga jangan sampai menyerupai mereka. Jadi kalau orang Syiah dia kalau terang-terangan dia akan letakkan di atas sajadahnya, kalau dia masih sembunyi-sembunyi dia ditaruh di bawah sajadahnya. Nah, jangan mengkhususkan dengan sajadah mini kecil hanya untuk jidat saja. Termasuk ibu-ibu juga. Ya, tidak boleh mengkhususkan demikian. Kecuali kondisinya memang apa? Sajadah ya sudah sajadah besar, kaki kena, semuanya kena. Atau memang kondisinya tadi apa? Panas yang tidak mampu untuk meletakkan jidatnya. Taib. Kemudian selanjutnya bab qada'i salatil faitah wa ta'jiliha. Selanjutnya penulis mengatakan bab qada'i salatil faitah wa ta'jiliha. Itu bab mengqadha salat yang tertinggal dan mensegerakannya. Al-hadithu al-hadi ashar ba'da al-mi'ah. Hadith ke-111. Qal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dhalik
wa tala qawlahu ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Hadis Anas bin Malik, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang lupa, belum mendirikan salat, belum melaksanakan salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka segera dia salat jika dia ingat. Ini manusia lupa. Naam. Man nasiya. Sebagian riwayat man nasiya au nama. Nanti kita bacain. Kata Nabi, man nasiya anis salah. Siapa yang lupa salat, falyusalliha idza dzakaraha. Hendaknya dia segera mendirikan salat jika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Karena tidak ada kafarah baginya kecuali dia mengerjakan salat tersebut. Artinya tidak ada kafarah harus puasa 3 hari, tidak ada kafarah harus memerdekakan budak, tidak ada kafarah harus memberi makan orang miskin, tidak. Kafarahnya harus apa? Mengqadha'nya. Mengqadha' salat tersebut. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, man nasiya salatan au nama anha, siapa yang lupa salat atau dia tertidur sehingga terlewat salatnya, fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha, maka kafarahnya adalah apa? Kafarahnya adalah dia segera salat jika dia ingat. Jika dia ingat salat tersebut. Ini kafarahnya. Hadis ini lihat dijadikan hujjah oleh sebagian ulama. Wa tala qaulahu ta'ala. Ketika Nabi menyebutkan tadi segera dia salat ketika dia ingat. Kemudian Nabi membaca ayat Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kata sebagian ahlul ilmi di sini bahwa ketika Nabi membaca ayat, yang ayat itu digunakan sebagai hujjah dan dalil, maka Nabi tidak perlu membaca isti'adzah. Ya, antum sedang khutbah atau antum sedang ceramah, kemudian ingin membawakan dalil ayat, tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak perlu. Karena tujuannya apa? Berhujjah, berdalil, bukan sedang apa? Membaca. Bukan sedang membaca dalam artian ta'abbud untuk na'am tilawah. Nah, di sini kalau seandainya Nabi beristi'adzah, ya pasti akan disampaikan oleh sahabat. Nabi memulai dengan apa? Isti'adzah terlebih dahulu. Tidak. Maka boleh ketika kita sedang berhujjah atau berdalil tanpa harus membaca isti'adzah terlebih dahulu. Nah, kemudian juga ayat ini dijadikan hujjah oleh sebagian ahlul bid'ah. Apa hujjah mereka? Salat itu yang penting eling. Dalilnya apa? Wa aqimis salata li dzikri. Ya, salat itu li dzikri, untuk mengingatku, mengingat Allah. Jadi kalau orang sudah ingat Allah berarti dia sudah apa? Ini akidahnya siapa? Murji'ah. Karena mengingat itu hanya cukup dengan hati. Tidak perlu apa? Mendirikan dan beramal. Ini akidah Murji'ah. Ini banyak di masyarakat. Ya, salat eleng-eleng. Ya. Ini akidah Murji'ah. Tidak benar. Mereka membawa ayat tapi bukan pada tempatnya. Karena orang yang ingat Allah, ya, pada saat dia salat dia ingat Allah. Nah, tapi ketika dia membawa ayat ini kemudian untuk meninggalkan salat, maka ini tidak benar. Syekh menyebutkan fihi masail. Al-ula, yang pertama, wujubu qadha'is shalah 'alan nasi wan naim 'inda dzikriha. Yang pertama adalah kewajiban mengqadha' salat. Wajib mengqadha' salat bagi orang yang lupa atau bagi orang yang tidur ketika dia ingat. Ya, kewajiban mengqadha' meskipun dia ingatnya setelah 2 hari. 2 hari baru ingat, kemarin kayaknya belum sholat ya. Nah apa? Dia segera sholat saat itu. Segera dia sholat saat itu. Ya. Kemudian, ats-tsaniyah, wujubul mubadarah ila fi'liha li'anna ta'khiraha ba'da tadzakkuriha tafritun fiha. Ketika dia ingat, maka segera wajib mensegerakan untuk melaksanakannya. Ya, pada saat dia ingat, maka wajib bersegera untuk melaksanakannya. Ya,
Dan ketika dia mengakhirkan sholat, pada saat dia sudah ingat belum sholat, ya, maka ini termasuk menyia-nyiakan sholat. Adapun dia lupa, maka apa? Maka ini fitrah manusia, lupa. Tapi ketika dia ingat, maka dia segera untuk apa? Sholat. Ketika dia mengakhirkan lagi dari saat dia sudah ingat tadi, maka berarti dia apa? Menyia-nyiakan, meremehkan sholat tersebut. Ka wujubil mubadarah, wajib bersegera ketika dia ingat, meskipun di waktu apa? Waktu yang terlarang. Kan ini apa? Kewajiban, ada sebab, yaitu mengqadha tadi. Ats-tsalitsah, adamul itsmi ala man akhkharaha li'udhrin min nisyanin wa naumin idza lam takun 'adatuhu an-naum anha. Yang ketiga, bahwa tidak berdosa bagi orang yang mengakhirkan sholat karena sebab uzur. Uzurnya seperti apa tadi? Lupa. Atau dia tertidur, dia sudah berusaha untuk masang munabbih, alarm, atau meminta untuk dibangunkan, ternyata yang diminta untuk membangunkan lupa dia. Akhirnya dia terlewat waktu sholatnya. Maka ketika dia benar-benar ada uzur tersebut, uzur lupa atau uzur ghalabatun naum, ya, terlewat karena sebab tidur yang dia sudah berusaha untuk mencari orang yang bisa membangunkan atau membuat tadi alarm dan sebagainya tadi, maka ini tidak berdosa selama itu bukan menjadi kebiasaannya, sehingga dia terlewat waktu sholatnya. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-kaffaratu laysat an dzambin urtukib wa innama ma'nah annahu la yujzi an ta'khiriha fi'lu ghairiha min shadaqatin wa idkin. Kafarah di sini bukan kafarah karena dosa yang dilakukan. Dia tidak berdosa karena dia apa? Tidak disengaja. Dia karena lupa. Tapi kafarah di sini, ya, maksudnya adalah segera dia melaksanakan dan tidak mengakhirkan lagi. Bukan kafarah seperti apa? Kafarah memberi makan orang miskin, kafarah memberikan budak, itu karena dia melakukan dosa, maka dia harus membayar kafarah tersebut. Tapi kafarah di sini adalah segera dia mendirikan dan melaksanakan sholat tersebut. Kemudian selanjutnya, dari hadis ini juga sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha. Ya, wa hadza min tariqi al-aula, min tariqil aula. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia wajib untuk mengqadha. Kalau orang lupa, diperintahkan untuk apa? Mengqadha pada saat dia ingat, apalagi yang dia apa? Sengaja meninggalkannya, kemudian dia sadar, maka dia untuk mengqadha sholat tersebut meskipun sudah terlewat waktunya. Dan ini adalah pendapat jumhur al-ulama untuk mewajibkan mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Berbeda dengan Ibn Hazm, al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri rahimahullah, beliau mengatakan tidak wajib mengqadha sholat yang sengaja ditinggalkan. Karena dia sudah sengaja meninggalkan. Cukup bagi untuk bertaubat. Dan ini berbeda dengan mayoritas para ulama. Kemudian selanjutnya, ada satu hadis juga yang dianjurkan untuk mengqadha selain salat wajib, yaitu salat witir. Jawazu qadha'il witri. Bolehnya mengqadha salat witir yang dia terlewat atau dia lupa. Ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, man nama an witrihi aw nasiyah falyusallihi idza dzakara. Barang siapa yang tertidur belum sempat melaksanakan salat witir atau dia lupa, maka hendaknya dia salat apabila dia mengingatnya. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tetapi penjelasan ulama bahwa anjuran untuk mengqadha salat witir tersebut bukan mutlak, tapi bagi mereka yang memang biasa salat witir, kemudian dia meninggalkannya karena sebab lupa atau tertidur. Jadi dia kebiasaan salat witir, kemudian dia apa? Terlewat, lupa, maka boleh dia mengqadhanya. Dianjurkan untuk mengqadhanya. Adapun yang tidak salat witir maka tidak termasuk dalam hadis ini, dan ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah Sahih Bukhari. Kemudian selanjutnya, bab jawazi imamatil mutanaffil bil muftarid. Bab selanjutnya adalah bab bolehnya imamatil mutanaffil bil muftarid. Seorang imam tapi dia kondisinya salat bukan wajib. Makmumnya salat wajib, imamnya salat apa? Sunnah. Atau imamnya wajib, makmumnya sunnah. Apa contohnya? Nah ini bolehnya makmum yang wajib menjadi berimam dengan imam yang salat sunnah. Al-hadits ats-tsani 'ashar ba'da al-mi'ah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'isha al-akhirah thumma yarji'u ila qaumi fayusalli bihim tilka as-salah. Hadis yang ke-112 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah al-isya al-akhirah. Mu'adz bin Jabal salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti menjadi apa? Makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di masjid Nabi. Thumma yarji'u ila qaumi. Setelah salat, Mu'adz bin Jabal balik pulang ke kampungnya. Qala fa yusalli bihim tilka shalah. Kemudian Mu'adz pun mengimami salat bagi warga kampungnya, kaumnya. Jadi Mu'adz salat yang kedua salat apa? Salatnya hukumnya sunnah. Adapun yang wajib pada saat dia menjadi makmum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini maka dibenarkan dan dibolehkan makmum yang mereka hukumnya salatnya wajib berimam dengan imam yang di situ hukumnya adalah sunnah. Fihi masail al-ula jawazu imamatil mutanaffil bil muftarid. Yang pertama, bolehnya berimam dengan imam yang salat nafilah sunnah. Kama tajuzu imamatul muftarid bil mutanaffil bitariqil aula. Sebagaimana bolehnya orang yang salatnya sunnah berimam dengan imam yang wajib. Jadi contoh, antum udah salat maghrib di sini. Berarti salat apa? Wajib di sini. Kemudian antum pulang. Di sana ternyata masih ada jamaah salat apa? Maghrib. Antum ikut lagi. Nah, ini terjadi ketika ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di apa? Pinggiran masjid Nabi. Pada saat itu Nabi sedang salat berjamaah bersama para sahabat. Setelah salat Nabi melihat mereka berdua. Kemudian Nabi menegur, "Kenapa kalian tidak salat bersama kami?" Jawab para sahabat tadi, "Kami sudah salat di tempat kami ya Rasulullah." Kemudian Nabi sampaikan bahwa ini adalah pahala sunnah. Yang intinya adalah sunnah. Jadi dianjurkan ketika dia posisinya di tempat tersebut, di masjid yang di situ didirikan, ditunaikan salat. Ini disunnahkan. Maka boleh orang yang sudah salat kemudian mengimami jamaah lagi dibolehkan. Kemudian yang kedua, orang yang sudah salat menjadi makmum, kemudian dia salat lagi bersama salat yang wajib, maka ini min babi aula dibolehkan. Ats-tsaniyah, yang kedua, jawazu i'adati shalatil maktubah la siyama ma'al maslahah. Yang kedua, bolehnya bolehnya mengulangi salat wajib.
La siyama ma'al maslahah, terlebih ada kemaslahatan. Dia seorang yang ditokohkan. Dia seorang yang jadikan panutan di kaumnya, di tempat tersebut, di kampungnya. Taib. Atau dia mungkin menjadi imam rawatib di situ. Tapi ketika itu dia sholat di tempat lain, ya ternyata sampai di kampungnya atau di kaumnya belum sholat mereka, maka dia boleh untuk mengimami kaumnya tersebut. Ya mungkin saja antum salah satu dari ikhwah sini, ya kan, sholat isya di sini berjamaah, dan antum imam di perumahan antum, karena sholat jamaah di sini isya setelah kajian. Sampai sana mereka belum sholat atau mereka nunggu imamnya, maka boleh antum tuh mengimami di sana. Ada maslahat tersebut. Ya, ini dibolehkan. Ya, termasuk ketika ada seorang sahabat datang ke masjid Nabi SAW, kemudian belum sholat, terlewat atau tertinggal sholat jamaahnya. Maka Nabi SAW ya mengatakan kepada sebagian sahabat, adakah yang mau bersedekah kepada saudaramu? Adakah yang mau bersedekah? Maksudnya apa? Para sahabat ini sudah sholat. Tapi ketika dia bersama sahabat ini sholat, berarti menjadi apa? Menjadi jamaah. Maka menjadi sedekah, pahala baginya. Baik dia jadi imamnya atau dia jadi apa? Jadi makmumnya. Atau jadi makmumnya. Taib. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa bagaimana dengan niat yang berbeda? Niatnya berbeda. Imam tadi, Mu'adz bin Jabal, ketika mengimami kaumnya, dia sudah menjadi sunnah hukumnya. Sedangkan makmumnya menjadi wajib. Ya. Kemudian sebutkan dalam hadis, "Fala takhtalifu alaih." Jangan kalian menyelisih imam kalian. Maka ini menunjukkan makmumnya berbeda dengan siapa? Dengan imamnya tersebut. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah menyelisih gerakan imam. Adapun niatnya berbeda, maka tidak mengapa. Niatnya berbeda, tidak mengapa. Ya. Ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW sebagaimana Mu'adz, ya, sebagaimana Mu'adz tadi melaksanakan salat bersama kaumnya. Kemudian selanjutnya bab hukmu satri ahadil atiqaini fi shalah. Bab hukum menutup, ya, menutup atiqain. Apa atiqain? Tutup pundak dalam salat. Al-hadits ats-tsalits 'ashar ba'da al-mi'ah. Hadis ke-113. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi ats-tsawbil wahid laisa 'ala 'atiqihi minhu syai'. Kata Nabi, janganlah seorang di antara kalian salat dalam memakai satu kain. Laisa 'ala 'atiqihi minhu syai'. Sedangkan dia tidak menutup apa? Tidak menutup pundaknya. Arti tidak apa? Ada sedikit kain pun yang menutup pundaknya. Jangan dia sholat, ya, hanya menggunakan satu kain. Satu kain contoh semuanya dia gunakan apa? Sarung, izar, menggunakan sarung. Satu kain. Berarti dia tidak apa? Tidak pakai atasan, tidak pakai atasan. Maka jangan, ya, kata Nabi SAW, janganlah seorang di antara kalian sholat dalam keadaan memakai satu kain saja sehingga tidak menutup pundaknya. Ya. Syekh mengatakan an-nahyu anis shalah biduni satril atik wa hamalahu al-jumhur 'ala al-karahah. Larangan dalam hadis ini, ya, larangan dalam hadis ini ketika seorang tidak memakai penutup pundaknya. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan larangan di sini hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah dibenci. Tidak disukai. Fayustahabbu satruhuma au ahadihima. Maka dianjurkan untuk menutup keduanya atau salah satunya. Menutup keduanya atau salah satunya. Dan ini pendapat jumhur, na'am, dianjurkan untuk, na'am, menutup keduanya atau salah satunya.
Salat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasanmu, pakaian terbaikmu, inda kulli masjidin. Setiap kali engkau kemana? Ke masjid. Masjid yang dimaksudkan di sini adalah inda kulli salah. Setiap kali salat. Dan sebab turunnya ayat ini adalah nazalat bisababi tawafil musyrikin bil baiti urah. Ayat ini turun sebabnya karena dulu orang-orang musyrik kalau mereka tawaf di Ka'bah, mereka telanjang. Orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, mereka tawaf. Mereka mengagungkan untuk tawaf, tapi dalam keadaan telanjang. Kenapa sebabnya? Karena mereka punya keyakinan bahwa ketika seorang masuk ke tanah suci, maka dia harus melepaskan pakaian-pakaian yang pernah dia gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah. Sehingga ketika dia tidak memiliki kain yang bersih, yang belum pernah mereka pakai, maka mereka tawafnya dalam keadaan telanjang. Kecuali dia punya kain, pakaian yang belum pernah mereka berbuat dosa dengan pakaian itu. Yang kedua, atau penduduk Makkah, mereka memberikan pakaian untuk dipakai. Jadi kalau tidak, maka mereka tawaf sambil apa? Sambil telanjang. Dengan alasan, dengan hujah bahwa ketika tawaf itu sedang mengagungkan Allah, beribadah, dan tidak boleh memakai kain yang pernah mereka berbuat dosa. Bayangkan orang jahiliyah musyrik. Orang jahiliyah musyrik kafir. Mereka ketika datang ke tanah suci, ketika mereka tawaf, benar-benar mereka ingin dalam keadaan bersih. Dahulu ketika Ka'bah runtuh, kemudian mau dibangun lagi, orang-orang penduduk kota Makkah, kufar Quraisy, mereka sepakat jangan pernah ada sedikit pun dari harta haram yang dipakai untuk membangun Ka'bah. Harus harta yang halal. Bayangkan mereka kafir saat itu. Orang-orang musyrik kufar Quraisy. Tapi mereka semua sepakat bahwa ini Ka'bah yang harus dibangun dengan harta yang yang halal. Begitu juga tadi. Ketika tawaf di sana harus benar-benar dalam keadaan pakaian yang belum pernah mereka pakai untuk berbuat maksiat. Nah, hari ini sebagian orang datang ke tanah suci pun ada yang uangnya hasil nggak jelas, nggak keruan, berbagai macam. Sudah ngambil, yang penting saya bisa sampai sana. Padahal dia sedang mau beribadah ini. Ya kan? Orang-orang kufar saja menjaga diri mereka. Orang hari ini semangatnya kuat, tapi dia tidak perhatikan tadi. Dari mana dia dapatkan. Bagaimana cara dia mendapatkan. Padahal Nabi SAW sebutkan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, suci, bersih. Tidak menerima kecuali yang baik. Azan dulu ya. Taib. Selanjutnya dari pembahasan menutup pundak dan bahu ini, para ulama tadi menyebutkan bahwa kewajiban untuk memakai zina, yakni pakaian yang menutup aurat pada saat salat. Dan aurat bagi laki-laki yang wajib untuk ditutup adalah minas surrah ila rukbah. Dari surrah. Surrah itu apa? Pusar. Sampai rukbah. Sampai apa ini? Lutut ya. Sampai lutut. Berarti paha masuk tidak? Masuk. Kecuali sebagian ulama yang mengatakan bahwa paha tidak termasuk. Karena berhujah dengan hadis kisah Nabi SAW terbuka pahanya. Dan tidak ditutup pada saat Abu Bakar dan Umar datang. Kecuali datangnya siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi pun hanya mengatakan ketika ditanya, kenapa engkau biarkan pada saat Abu Bakar dan Umar datang, tapi pada saat Uthman datang, kenapa engkau tutup pahamu ya Rasulullah, kata Aisyah. Maka Nabi menjawab, kaifa la astahi mimman yastahi minhul malaikah. Bagaimana aku tidak malu kepada orang yang
para malaikat saja malu kepadanya. Para malaikat malu kepada siapa? Kepada Uthman. Maka Nabi pun malu kepada Uthman sehingga Nabi tutup. Pahanya. Maka para ulama menyebutkan bahwa minas surrah ila rukbah. Ini untuk lelaki. Kemudian al-afdal bagi para lelaki adalah an yusallil musalli fi thawbain. Yang lebih utama bagi para lelaki ketika salat dia memakai dua kain. Kain yang pertama adalah izar warida. Izar itu adalah seperti kain sarung menutup setengah badan ke bawah, kemudian rida adalah untuk menutup atasan. Menutup badan atas. Nah, adapun pakaian yang sudah dipakai gamis, jubah, ya, maka sudah menutup. Nah, tapi kalau seandainya dia memakai kain potongan maka dua potong tadi. Izar ini adalah dipakai dari setengah badan ke bawah, yaitu seperti sarung. Kemudian rida ada dipakai dari setengah badan ke atas, seperti orang pakaian ihram. Pakai dua potong kain. Kemudian adapun tadi menutup pundak dan bahu, apakah ini menjadi wajib dalam salat? Ini wajib bagi mazhab Hanabilah, ya, untuk ditutup karena hadis tadi ala atiqihi, untuk menutup di atas pundak dan bahunya. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, adalah disunahkan untuk ditutup pundak dan bahunya. Dan ini berdasarkan hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dhayiqan fattazir bihi. Kalau kain yang engkau pakai itu luas, lebar, maka gunakanlah dia seperti berselimut. Jadi kalau kainnya luas berarti kan menutup bawah dan menutup atas. Tapi kalau kainnya itu dhayiq, sempit, maka kata Nabi fattazir bihi, maka pakailah untuk seperti pakai sarung, ittizar. Pakai untuk setengah badan ke bawah. Sehingga ini menunjukkan bahwa pendapat jumhur hukumnya adalah sunnah. Begitu juga bahwa dua mangkib ini bahu dan kedua pundak ini bukan termasuk daripada aurat bagi lelaki, maka tidak wajib untuk menutupnya, seperti itu. Ini pendapat mayoritas ulama. Ini bagi mereka yang memang tidak ada kain. Nah, tapi kalau kita sampai berlebih kainnya, ya, kita berlebih kainnya, maka khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kalau mereka posisinya memang tidak memiliki kain tadi, ya. Kemudian selanjutnya, kita cukup ini insyaallah. Ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan dari hadis-hadis yang kita baca ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.